Pada perdebatan kali ini, kita perlu memahami dahulu latar belakang atas munculnya emosi ini. Dalam dunia yang kami bawa adalah masyarakat Indonesia yang sedang terbawa kepada fenomena agresif dalam berperilaku untuk menunjukkan ekspresi seksualitasnya. Sebelum memasuki argumentasi yang akan kami bawa, ada beberapa kriteria dan juga definisi yang perlu kami sampaikan terhadap emosi pada hari ini, yaitu kami sebagai tim proposisi mendefinisikan feminisme sebagai tindakan atau gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Lalu, perilaku yang kami sesalkan dalam mengekspresikan seksualitas seorang perempuan adalah perilaku berlebihan atau perilaku agresif dari seorang perempuan terhadap lawan jenisnya atau terhadap orang yang disukainya. Karena mengapa? Secara tidak langsung tindakan ini tidak sesuai dengan feminisme yang ada di Indonesia, yaitu feminisme di Indonesia sangat menjunjung tinggi kesetaraan bagi perempuan namun tidak menghilangkan adab. Lalu dalam pengekspresian seksualitas ini kami mengelompokkan wanita tersebut ke dalam umur 15-25 tahun. Mengapa? Karena pada umur tersebut seseorang sedang aktif dalam mengekspresikan emosinya dan mengekspresikan jati dirinya. Lalu pengekspresian seksualitas ini kami bagi menjadi dua hal, yaitu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikologis. Masuk ke dalam argumentasi yang akan kami sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kami menyesalkan atau feminisme menyesalkan adanya agresivitas kaum perempuan terhadap lawan jenis karena tidak sesuai dengan tujuan dari feminisme. Dan yang kedua adalah tindakan ekspresi seksualitas ini tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat Indonesia. Masuk kepada argumentasi kami yang pertama, yaitu feminisme sangat menyesali adanya agresivitas kaum perempuan terhadap lawan jenis karena tidak sesuai dengan tujuan dari feminisme. Tujuan feminisme di awal adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, untuk mengedepankan kesetaraan bagi perempuan. Namun dengan adanya agresivitas dari perempuan terhadap lawan jenis sangat tidak sesuai dengan tujuan dari feminisme tersebut. Contoh perilaku dalam bentuk fisik adalah pembuatan video yang mana bertujuan untuk merayu laki-laki atau pembuatan video yang vulgar yang diupload di media sosial. Media sosial saat ini sangat mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat di segala kalangan. Yang mana hal ini akan merubah pola pikir masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat terkait perempuan, yang mana masyarakat akan berpikiran bahwasanya memang benar perempuan itu berada pada hierarki di bawah laki-laki. Dan kedua adalah contoh perilaku seksualitas dalam bentuk psikologi, ada bentuk pemikiran dalam penyaluran ide. Contohnya adalah penyetujuan dalam pernyataan bahwasannya perempuan adalah alat pemuas nafsu dari laki-laki. Tentu sangat tidak tepat dengan adanya pernyataan ini, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara menurut feminisme. Apabila ada pernyataan tersebut, maka akan muncul istilah dipakai dan pemakai. Hal itu tentu sangat tidak tepat bagi seseorang perempuan dan juga seorang laki-laki karena kedudukan mereka di mata feminisme adalah sama. Lalu masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua adalah tindakan ekspresi seksualitas ini tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat mengedepankan norma-norma sosial dan norma-norma moralitas, juga mengedepankan adab. Tentu tindakan ini sangat tidak sesuai karena apabila seperti contoh yang sudah saya sebutkan, video-video tersebut atau konten-konten tersebut dilihat oleh masyarakat, apalagi dilihat oleh anak-anak muda, itu akan mempengaruhi pola pikir mereka. Apalagi bila video atau konten tersebut dilihat oleh anak-anak di bawah umur 15 tahun. Hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka dan juga pola pikir mereka. Yang mana anak-anak muda ini harusnya bisa kita jaga karena mereka adalah pionir-pionir dari bangsa Indonesia, yang mana menjadi peluang besar untuk membangkitkan semangat dan juga membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Maka dari itu kami sebagai tim pro sangat bangga untuk menyetujui emosi pada hari ini, yaitu sebagai gerakan feminis, Dewan ini menyayangi adanya perilaku wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Terima kasih.
Saya akan menyampaikan pidato ini dalam hitungan 3, 2, 1. Begini rekan-rekan dan dewan juri sekalian, kita adalah seorang manusia. Pasti setiap manusia perlu bagi dirinya untuk mengekspresikan diri dalam suatu hal untuk kebutuhan mentalnya. Mau itu gender yang laki-laki ataupun perempuan, namanya manusia itu tetap setara. Dan itu merupakan hak bagi mereka untuk mengekspresikan hal tersebut. Dan inilah kesetaraan itu juga menjadi pegangan prinsip bagi seorang feminis. Feminis memang mendukung hak asasi wanita atau perempuan yang dulu derajat perempuan selalu dipandang rendah, tapi dengan adanya feminis ini, feminis membantu untuk menaikkan derajat perempuan. Yang tadinya perempuan tersebut mempunyai hak yang sangat terbatas, tapi dengan feminis ini membantu untuk mengkampanyekan kalau perempuan itu perlu adanya kebebasan dalam mengekspresikan diri. Tetapi seiring dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum feminis, masih ada penyesalan bagi kami terhadap wanita dalam mengekspresikan dirinya yang paling panas, yaitu seksualitasnya. Karena ini akan menyebabkan pandangan buruk terhadap kaum feminis yang menjadi kurang baik bagi orang. Feminis memang mendukung kebebasan perempuan. Kita gali lebih dalam lagi seperti saya katakan tadi. Feminis memang memberikan hak wanita dalam mengekspresikan, termasuk mengekspresikan seksualitasnya. Hal ini karena dalam bentuk pemberdayaan perempuan tersebut. Ketika wanita merasa bebas untuk mengekspresikan diri mereka, termasuk hal yang tadi, seksualitas, mereka dapat mengambil alih kendali atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Ini mengarah pada peningkatan kepercayaan diri, kebahagiaan, kemandirian wanita tersebut. Tapi sangat disayangkan sekali teman-teman dan dewan juri sekalian. Kesempatan ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai sifat-sifat tidak baik, yaitu sifat agresif, gila, berlebihan, kurang wajar, dan tidak bermoral. Yang tidak bermoral ini, hal ini dapat diarahkan kepada cegil bagi kami. Cegil ini akhir-akhirnya menjadi istilah bagi kaum muda yang mendefinisikan dari seorang perempuan yang berperilaku tidak wajar, gila, dan berlebihan terhadap pasangan, gebetan, atau orang yang disukai saat ini. Mereka mempunyai sifat penggoda atau rayuan yang mengarah ke dalam hal seksualitas. Bisa menjadi contoh, yaitu Auckland-Via. Kami mengambil contoh Auckland-Via ini karena Auckland-Via ini mengekspresikan seksualitasnya terlalu tidak senonoh dan bersifat asusila dan melakukan pelecehan terhadap dirinya sendiri. Apalagi dia merupakan seorang selebgram yang dimana seperti katakan teman saya tadi, ketika seorang yang mempunyai sebuah nama yang besar, mempunyai banyak pengikut dan menjadi influence bagi banyak orang, maka setiap tindakan atau perilakunya menjadi contoh bagi banyak orang. Dari video tersebut kami turut sangat menyesali karena yang diharapkan seorang feminis tidak seperti itu. Feminis di Indonesia mempunyai jenis struktural yang dimana kaum feminis masih beradaptasi dengan budaya, norma, dan hukum di daerah lokal. Karena sebagai contoh penyesalan kami terhadap cegel ini akan berdampak bagi kepada kaum wanita. Ada 3 akibatnya menurut saya, yaitu yang pertama, mengekspresikan seksualitasnya di sosial media dapat berpengaruh kepada anak-anak kecil. Hal ini sama yang disampaikan rekan tim pro saya, mempengaruhi pola pikir dan psikologi seorang anak. Karena media sosial tidak hanya diperuntukkan untuk kaum dewasa. Anak-anak sekarang sudah mudah dalam mengakses internet dan juga menggunakan gadget mereka, dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk membuka sosial media. Ketika sosial media itu ditayangkan dengan hal-hal seperti itu, dan itu berdampak bagi perkembangan kognitif mereka. Seorang anak, jika dia menerima visualisasi negatif terus-menerus dari konten tersebut, maka gimana nanti masa depan kita? Karena anak-anak zaman sekarang itu diperuntukkan untuk generasi penerus, malah menjadi calon yang tidak baik bagi masa depan bangsa ini ketika menonton seperti hal-hal tersebut. Yang kedua, rusaknya moral dan budaya setempat. Di mana saat ini dari kaum feminis struktural, yaitu masih mengayomi, menonjolkan, masih beradaptasi dengan budaya-budaya lokal. Ketika perilaku dari cegil ini dapat merusak moral-moral tersebut, maka hilangnya respect bagi orang-orang terhadap kaum wanita kembali lagi. Karena kita ketahui juga dewan juri dan rekan-rekan sekalian di negara ini berpegang teguh dan masih kental dengan budaya dan berpedoman teguh pada hukum dan politik. Untuk yang ketiga bagi saya, yaitu kami menjadi semakin takut ketika perjuangan yang dilakukan oleh kaum feminis ini yang mencoba untuk menghapuskan sistem patriarki, tapi malah mengembalikan sistem patriarki tersebut kembali lagi kepada wanita, atau mungkin patriarki semakin naik di dalam negara ini. Akan kembali lagi seperti perempuan dianggap sebagai objektivitas atau cuman benda yang digunakan oleh para laki-laki. Sebab itu saya dan rekan tim pros ini ikut turut menyesalkan bentuk
ekspresi seperti ini kepada wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Terima kasih. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan argumen saya terkait mosi pada hari ini, yaitu sebagai gerakan feminis, Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam pengekspresian seksualitasnya. Saya akan berusaha sepenuhnya meyakinkan Dewan juri bahwa mosi kali ini harus kita benarkan, bahwa wanita mengekspresikan seksualitasnya secara berlebihan harus kita sesali, dan juga kita harus menegakkan gerakan-gerakan feminis yang seharusnya ada di Indonesia. Karena 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, urgensi nilai-nilai feminisme dalam negara mayoritas patriarki di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme dari gerakan feminis itu sendiri melakukan tindakan preventif dan juga tindakan yang menangani bahwa sudah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wanita dalam pengekspresian seksualitasnya. Dewan juri yang terhormat, mari kita beralih pada poin pertama saya, layar pertama, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia yang sekarang menurut kami tidak ideal karena masih banyak tindakan-tindakan patriarki, budaya patriarki, adanya sistem superioritas dan inferioritas yang seharusnya tidak ada. Dewan juri yang terhormat, karena semua manusia sebenarnya ada yang di level sama dan juga kesetaraan itu sendiri yang dibawa oleh nilai-nilai feminisme. Feminisme sendiri sudah dijelaskan pada pertama, rekan saya yang pertama, bahwa gerakan ini memiliki tujuan untuk membangun dan mencapai kesetaraan gender di ruang lingkup politik, ekonomi, pribadi maupun sosial. Nah, hal ini apabila banyak wanita yang mengekspresikan seksualitasnya secara agresif berlebihan akan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai feminisme yang menciptakan negara kondisi Indonesia tidak seimbang. Seperti sekarang, sudah tidak seimbang, akan tidak seimbang lagi apabila para wanita ini mengekspresikan seksualitasnya secara agresif dan berlebihan. Dewan juri yang terhormat, sebagai negara berkembang, pasti Indonesia ingin menjadi negara maju baik secara ide, ideologi maupun tingkah laku itu sendiri. Nah, apabila kita mengamini bahwa pengekspresian seksualitas wanita ini secara berlebihan itu diamini, maka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dari feminis itu sendiri. Sebagai gerakan feminis, kami sangat menyayangkan bahwa adanya pengekspresian seksualitas wanita yang berlebihan itu mencederai cita-cita yang kami bawa sebagai gerakan feminis. Fenomena, bukti-bukti evidence yang akan kami bawakan, saya akan menekankan kembali seperti Cegil, bahwa di sini ada fenomena sebagai wanita kita lebih berjuang untuk mendapatkan ataupun mengattract lawan jenis daripada mengembangkan diri kita sendiri. Kita lebih berfokus bahwa diri kita menarik di mata lawan jenis, dan itu sangat tidak bersesuaian. Apalagi adanya pengekspresian seksualitas di dunia maya yang sekarang sangat marak menggunakan video-video seksi yang menurut kami itu menurunkan martabat dari wanita itu sendiri. Dan itu akan kami bahas lebih lanjut dalam poin kedua kami, yaitu adalah mekanisme bagaimana kami sebagai gerakan feminis akan melakukan tindakan preventif, bagaimana seorang wanita ini seharusnya bertindak sesuai dengan ide-ide feminis yang kami bawa. Gerakan feminis sendiri berlandaskan pada poin-poin perjuangan kesetaraan, dan juga apabila banyak pengekspresian seksualitas yang justru menurunkan bahkan memberikan efek negatif yang perlu kami sesalkan, baik itu secara perilaku, tutur kata, tata busana seorang wanita itu sendiri yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Oleh karena itu kami sebagai aktivis gerakan feminis itu sendiri, tentu kami akan menggerakkan relawan-relawan kami dan kami akan menyadarkan akan pentingnya feminisme di Indonesia. Karena pun tidak ada gender yang seharusnya di bawah maupun yang di atas. Jadi kami ingin menekankan bahwa semua gender itu setara, dan kami sangat menyesalkan apabila ada wanita-wanita yang mengekspresikan seksualitasnya secara agresif. Di dalam dunia sosial, lebih tepatnya pada dunia kerja, juga banyak kejadian-kejadian mengenai superioritas dan inferioritas yang seharusnya dapat kita benahi lagi melalui gerakan feminis ini.
Oleh itu Dewan Juri yang terhormat, gerakan ini akan secara masif menyalurkan lewat proyek-proyek feminisme, lewat event-event feminisme, lewat broadcast di media sosial, lewat desain grafis, lewat iklan-iklan, lewat timeline, poster-poster di Instagram, untuk kita menyadarkan bahwa wanita seharusnya bertingkah sesuai harkat martabat, sesuai selayaknya wanita. Sekian, terima kasih, dan kami sangat bangga menutup mosi pada hari ini, dan kita harus menyesalkan ekspresi wanita dalam pengekspresi seksualitasnya yang secara berlebihan. Terima kasih.